Assalamualaikum everyone, kembali lagi di YouTube channel aku, Arya Reka Anjani. Kali ini aku excited banget karena di sini di sesi cerita-cerita pendek Ali Seli Raib yang Terelie posting setiap sahur. Ini tentang Bibi Gil dan si tanpa mahkota. Seru banget. Dan teman-teman harus baca. Jadi di sini nanti aku baca setengah aja. Nanti kalau teman-teman mau baca full ceritanya, atau teman-teman yang udah baca di Facebook resminya, karena ini udah di post 24 April, bisa sampein komentarnya gimana sih rasanya, atau ada unek-unek tentang cerita ini yang pengen disampaikan di kolom komentar. Itu kita bakal ngobrol bersama, oke? Tapi bagi yang belum baca, ini aku bacain setengah, dan full ceritanya bisa baca sendiri di link deskripsi video ini. Judulnya Portal Pulang. Tubuh si tanpa mahkota terkapar di atas danau. Tubuhnya separuh basah terendam air danau, separuh lagi kering. Darah segar mengalir di mulutnya. Badannya dipenuhi lebam biru. Di sekelilingnya Borobudur hancur lebur. Danau berlubang, gunung-gunung terpangkas, hutan rebah jimpah, stupa terguling, bangunan itu porak-poranda. Bang Tere tuh bisa banget ya mendeskripsikan keadaan. Sampai kita tuh bisa ngebayangin gitu. Cahaya matahari terbit akhirnya menyiram ruangan Borobudur. Plop-plop, dua monster Ceres kembali berubah menjadi manusia biasa. Apakah dia baik-baik saja? Langgren terbang mendekati si tanpa mahkota. Dia baik-baik saja. Dia keras kepala sekali. Langgren, saudara kembarnya, lebih dulu mendarat. Mulai melakukan teknik penyembuhan, menyulam luka, memperbaiki jaringan tubuh si tanpa mahkota. Konsentrasi penuh. Mata si tanpa mahkota perlahan membuka, mengerjap-ngerjap. Sedikit silau terkena cahaya matahari pagi. Splash! Persis kesadarannya kembali, tubuhnya bugar lagi. Si tanpa mahkota telah melesat melakukan teleportasi. Menghilang. Splash! Muncul di atas danau, mengambang di sana. Wajahnya mengeras, matanya menatap marah. Kalian tidak akan pernah bisa menahanku di sini. Splash! Tubuh si tanpa mahkota menghilang. Untuk sekejap, splash! Muncul di depan Langgren. Boom! Dia melepas pukulan berdentum yang kencang sekali. Langgren lebih dulu membuat tameng transparan yang kokoh. Tubuh si tanpa mahkota terbanting ke belakang. Tapi dia tidak peduli. Splash, splash. Tubuhnya muncul lagi di depan Langgren. Tangan kanannya terangkat hendak meninju. Langgren menghindar. Itu pukulan tipuan. Tangan kiri si tanpa mahkota melepas petir biru. Cetar. Kali ini Langgren terlambat. Boom. Boom. Langgren, saudara kembarnya, lebih dulu melepas pukulan berdentum, membuat si tanpa mahkota terpelanting jatuh, menghantam pepohonan. Petir birunya mengenai udara kosong. Dia keras kepala sekali, gumam Langgren. Ayolah, mau sampai kapan kamu akan bertarung? Langgren berseru. Sebagai jawabannya, si tanpa mahkota bangkit berdiri, mengambang di udara, berteriak kencang. Splash! Tidak, dia tidak menghilang, melainkan seketika di sekitarnya menjadi gelap. Seolah ada tinta hitam yang menyelimutinya, menyisakan mata hijaunya yang menatap mengerikan. Dia telah mengaktifkan teknik bayangan. Astaga, teknik itu lagi. Kita sudah bertarung ribuan hari, ribuan malam melawannya, tanpa henti. Langgren balas bergumam. Ini rumit memang. Sejak si tanpa mahkota ditinggalkan di ruangan Borobudur oleh Raib dan kawan-kawan, saat dia siuman dan menyadari di mana dia berada, si tanpa mahkota mengamuk. Oh, jadi ini kejadian yang kata pas si tanpa mahkota ditinggalin di ruangan Borobudur. Ini yang terjadi, ini ceritanya. Malam hari dia bertarung melawan dua monster Ceres. Siang hari dia melawan si kembar yang telah berubah wujud. Hanya terhenti sejenak
saat matahari terbit ketika tubuhnya terkapar tidak berdaya. Ayolah, tidak bisakah kita bicara baik-baik sambil sarapan? Aku bisa menyiapkan sarapan yang lezat. Splash, sebagai jawaban tubuh si tanpa mahkota menghilang. Untuk kemudian splash muncul di depan si kembar. Tangannya terangkat, bayangan hitam itu terlihat mengerikan. Tameng! Boom! Itu teknik bayangan yang legendaris yang bisa meremukkan gunung. Bahkan tameng si kembar kali ini tidak kuat menghadapinya. Mereka terbanting ke belakang. Splash, si tanpa mahkota mengejar tanpa ampun. Boom, boom. Melepas 2 pukulan berdentum yang disemuti larikan hitam legam. Astaga, hati-hati, dia semakin kuat. Itu benar, setelah ribuan hari tanpa henti bertarung, posisinya semakin jelas. Monster Zeros memang tidak tertandingi. Si tanpa mahkota babak belur di malam hari. Tapi saat siang datang, dengan bentuk manusianya, si kembar yang mengalami kesulitan. Apalagi ketika si tanpa mahkota menggunakan teknik bayangan. Splash, si tanpa mahkota melesat tanpa memberi kesempatan bernapas. Berteriak kencang, bersiap melepas pukulan berdentum mematikan berikutnya. Awas! Boom, terlambat. Ngelanggeran telak terkena pukulan itu. Tubuhnya terbanting, siap menghantam puncak gunung bersalju. Tidak hanya itu, si tanpa mahkota buas mengejarnya, siap melepas pukulan berikutnya. Terdengar pekikan nyaring. Demi melihat saudara kembarnya dalam bahaya, Nglangram tidak punya pilihan lagi. Dia harus menggunakan teknik pamungkas miliknya. Nglangram menggeram, mengangkat tangannya ke udara. Terdengar pekikan nyaring di langit-langit Borobudur. Sekejap, tubuh Nglangram yang siap menghantam gunung salju terhenti. Waktu telah membeku. Frozen in time ya. Juga gerakan si tanpa mahkota yang mengejarnya terhenti. Nglangram melesat meraih tubuh saudara kembarnya, memindahkannya ke dekat stupa besar. Kemudian melesat lagi mengeluarkan jaring keemasan yang segera melilit tubuh si tanpa mahkota di udara. Juga memindahkan tubuh si tanpa mahkota ke dekat stupa besar. Nglangram mengangkat tangannya ke udara. Sekali lagi kepekikan nyaring itu terdengar lantang. Waktu kembali bergerak, itulah teknik manipulasi waktu dan ruang milik petarung klan Aldebaran. Ya ampun. Lepaskan aku, si tanpa mahkota meraung marah saat waktu kembali berdetak. Dia meronta-ronta, berusaha melepas ikatan jaring. Aku tidak akan melepasmu. Lepaskan aku. Pengecut. Nglangram menghela nafas. Jangan gunakan teknik itu, mari kita bertarung dengan tinju. Nglangram tidak menjawab. Dia memilih terbang, tangannya terangkat, dia mulai menyulam kembali ruangan Borobudur. Biar gak berantakan lagi ya. Lubang-lubang di danau ditambal, pucuk-pucuk gunung yang gompal kembali utuh. Pokoknya Nglangram ini memperbaiki ruangan itu ya. Lepaskan aku akan bertarung menghadapi kalian hingga ribuan tahun sekalipun. Itu si tanpa mahkota teriak-teriak tuh begitu. Kocak banget tau gak sih? Aduh, si tanpa mahkota. Tiba-tiba terdengar suara pelan, seperti gelembung air pecah, membuat teriakan si tanpa mahkota terhenti. Si kembar refleks menoleh. Di langit-langit ruangan Borobudur mendadak merekah lubang kecil berwarna hitam pekat, yang perlahan-lahan membesar dan membesar. Itu portal fantastis. Borobudur adalah satu-satunya tempat di konstelasi klan jauh yang tidak bisa ditembus teknik atau teknologi portal apapun. Si kembar sengaja membuatnya begitu agar mereka terkurung di dalamnya. Siapapun yang datang sepertinya mudah saja melakukannya. Beberapa detik kemudian melangkah keluar seseorang. Portal itu menutup. Nona Gil. Nglangram berkata pelan, tentu saja dia, siapa lagi. Nah di sini tuh benar-benar aku takjub sama si Bibi Gil atau Nona Gil ini. Kenapa dia bisa bikin portal ke Borobudur? Nah teman-teman bisa langsung komen di kolom komentar ini terkait respon tentang Bibi Gil ini. Yang udah baca silakan komentar, yang belum baca silakan lanjutkan
baca full ceritanya di link kolom deskripsi video aku ya. Dan aku tadi udah sempet janji di sini mau ngasih tahu, Bang Tere bilang nama asli si Tanpa Mahkota itu telah keluar di versi ebook yang Matahari. Nama yang benarnya adalah Rah. Hanya itu namanya 3 huruf seperti Ili, O, Af, Tok, dan lain-lain. Jadi bagi yang penasaran banget, sekarang udah dikasih tahu nih sama Terelie-nya, yaitu nama asli si Tanpa Mahkota adalah Rah. So segitu aja, mudah-mudahan bermanfaat dan menghibur teman-teman semua.